Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Bapakku Psikopat. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Kemarin malam sekitar jam berapa, Bu? Tanya Pak RT penasaran pada Bu Dewi. Kemarin malam ia pergi dari rumah sekitar jam 9 lewat, Pak. Tapi setelah itu aku tunggu-tunggu dan gak ada lagi sampai sekarang. Jawab Bu Dewi dengan suara serak menahan tangis. Loh, kemarin malam itu aku juga ketemu sama Pak Dayat. Aku tanya kemana, dia bilang dia dari ladangnya mengambil singkong. Tapi ada yang aneh sih. Ucap Pak RT menggantung ucapannya, membuat Pak Kadus dan Pak Kades saling pandang. Begitupun dengan Pak Dadang dan Bu Tiwi bersama Bu Triani dan Mbah Darmi. Aneh apanya Pak RT? Tanya Pak Kadus. Yo aneh aja gitu, dari ladang bawa kresek hitam besar, katanya kresek itu berisi singkong. Terus setelah dia pergi kok, aku ngeliat ada darah di bajunya. Aku tanya darah apa? Jawabnya darah tikus yang ia potong saat hendak menggali singkong dari ladangnya. Jawab Pak RT. Pak Kades dan Pak Kadus pun mengangguk-angguk sambil mencerna ucapan Pak RT. Iya toh, lagian juga akhir-akhir ini Pak Dayat udah jarang keluar kalau siang. Terakhir dia mengantarkan aku sate tadi pagi. Dan 3 hari yang lalu dia juga sempat nganterin aku bakso urat sama sosis. Ucap Bu Triani. Loh, Ibu kebagian juga sosis dan bakso dari Pak Dayat itu? Tanya Pak RT cepat pada Bu Triani, istri Juragan Parmin. Iya, tapi baksonya kok aneh. Aku makan baksonya kok kayak bau amis gitu. Mana ada kukunya lagi. Ih, ngeri banget. Ucap Bu Triani bergidik ngeri. Maksud ibu potongan kuku? Ucap Pak RT. Iya Pak RT, potongan kuku jempol besar banget. Itu kayak jempol kaki orang dewasa loh. Ucap Bu Triani. Loh, aku juga dikasih bakso sama Pak Dayat waktu itu. Aku malah dapat cincin berlian dari bakso itu. Ucap Pak RT. Kemudian Bu Triani pun menautkan alis menatap Pak RT. Begitupun semua orang yang ada di balai desa itu. Cincin berlian? Tanya Bu Triani memastikan ucapan Pak RT. Iya Bu, cincin berlian. Ini ada, aku bawa kok cincinnya. Ucap Pak RT sambil merogoh dompetnya dari saku celananya itu. Mana Pak RT, boleh aku lihat gak? Tanya Bu Triani. Pak RT pun merogoh saku celananya, lalu mengeluarkan dompet itu dan mengambil cincin berlian dari dompetnya, lalu mengeluarkannya. Ini yang aku temukan dari bakso yang diberikan Pak Dayat 2 hari yang lalu, Bu. Ucap Pak RT. Seketika mata Ibu Triani langsung melebar dan mulutnya menganga. Dia menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Kepalanya pun menggeleng, perasaannya mulai tidak tenang. Itu kan seperti cincin Parmin. Iya benar, itu seperti cincin suami aku Pak RT. Pekik Ibu Triani dengan kepala menggeleng dan bulir bening mulai menetes dari kedua matanya. Ibu Triani, Ibu tenang dulu. Siapa tahu itu cincin orang lain, karena gak hanya satu yang memiliki cincin seperti itu, Bu. Ucap Pak Kades. Iya benar, Bu. Bisa aja ini cincin satu orang membuat bakso, kemudian cincinnya jatuh dari adonan bakso itu. Ucap Pak RT membenarkan ucapan Pak Kades. Enggak Pak Kades, gak salah lagi. Itu pasti cincin suami aku. Aku tahu betul cincin ini yang sering dia gunakan sehari-hari. Pekik Bu Triani kemudian pandangannya mengabur dan perlahan menjadi gelap. Kemudian Bu Triani ambruk. Ibu Triani pingsan.
Kemudian salah satu warga membawanya menggotongnya ke rumah Butriani, istri juragan Parmin itu. Jarak rumah Butriani dan balai desa pun tidak terlalu jauh, sehingga membuat warga tidak kesusahan menggotongnya. Sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Butriani dibawa ke kamarnya. Kemudian Ibu Triani pun dioles balsem oleh Mbok Tina pembantunya itu. Malam pun tiba. Di kediaman Pak Dayat, dia mondar-mandir, perasaannya tidak enak. Malam itu ia melihat ke jam dinding waktu pukul 7:30, waktunya Isya. "Pak, kita sholat yuk, tolong imami kami, Pak," ucap Raffi pada bapaknya. "Kalian sholat aja ya, papa lagi gak enak badan," ucap Pak Dayat. Pikirannya terus menghantuinya. Ia bingung dengan perasaannya itu. "Tapi Pak, Dini ingin bapak imami kami, kita sholat bareng Pak ya," rengek Dini menarik lengan bapaknya. Kemudian Pak Dayat pun mengangguk lemah menatap Dini putrinya itu. "Baik, kalian wudhu dulu, nanti bapak nyusul ya," ucap Pak Dayat dengan terpaksa. Selesai wudhu, Pak Dayat pun pergi sholat di ruang tengah bersama kedua anaknya. Pak Dayat menjadi imamnya. Setelah selesai melakukan sholat 2 rakaat itu, Pak Dayat pun duduk di ruang tengah. Sementara kedua anaknya ke dapur memakan sisa sate daging Fadli, anaknya Bu Tiwi itu, yang ia penggal. Pak Dayat gelisah tak karuan, hingga ia teringat sesuatu. Seketika ia langsung terjengkang kaget. "Astaga, aku lupa," bagi Pak Dayat saat mengingat potongan kepala Naina dan ibunya di dalam dandang miliknya belum ia kubur. Pak Dayat pun buru-buru ke dapur setelah melihat kedua anaknya selesai makan. Dia menyuruh Raffi dan Dini segera masuk ke kamar masing-masing agar ia bisa mengambil potongan kepala Naina dan ibunya di dalam dandang besar miliknya itu. Untung Raffi tak membuka dandang itu, karena setiap ia membukanya, bapaknya selalu datang tepat waktu. "Kalian masuklah ke dalam kamar kalau sudah selesai makan," ucap Pak Dayat dengan suara sedikit meninggi. Kemudian Dini dan Raffi pun pergi dari situ dan masuk ke kamar masing-masing. Pak Dayat pun mengambil potongan kepala Bu Sumi dan Naina, kemudian ditaruhnya di dalam karung potongan kepala itu. Ia melirik jam dinding pukul 8 tepat. Dia pun pergi ke hutan hendak menguburkan kepala itu. Tanpa diketahui anaknya, ia pergi diam-diam. Saat di perjalanan, ia langsung bertemu sama Pak Kades yang baru pulang dari kantor polisi untuk melaporkan warganya yang hilang itu. "Pak Dayat mau kemana?" tanya Pak Kades pada Pak Dayat yang menenteng karung putih berisi potongan kepala itu. "Oh, ini Pak Kades mau buang sampah," jawab Pak Dayat dengan jantung bergedup kencang. "Oh, gitu ya," sahut Pak Kades singkat sambil terus menatap Pak Dayat dari atas sampai bawah. Dia merasakan Pak Dayat ada yang aneh. "Iya Pak, Bapak sendiri dari mana?" tanya Pak Dayat sedikit gugup, namun ia berusaha tenang agar tak ada yang mencurigainya. "Ini aku baru pulang dari kantor polisi, melaporkan berita kehilangan Parmin, Fadli, Sumi, dan Naina," ucap Pak Kades. Kemudian Pak Dayat pun mengangguk, namun hatinya cemas karena berita kehilangan itu telah dilaporkan ke kantor polisi. Ia pun cepat-cepat menghapus jejaknya dan menyembunyikan jejaknya agar tak ada yang mengetahuinya nanti. Setelah itu Pak Kades pun pamit pergi. Seperginya Pak Kades, Pak Dayat pun mengusap dadanya. "Hampir saja aku ketahuan. Semoga aja Pak Kades nggak curiga. Ya Gusti, kalau sampai mereka tahu ya bisa mendekam di penjara aku. Kasihan anak wadonku masih kecil," ucap Pak Dayat dengan nafas yang masih memburu. Kemudian Pak Kades pun menoleh ke arah Pak Dayat yang masih mematung. Ia pun merasa aneh dengan Pak Dayat. "Aneh, sampah apaan sih yang dibuang Pak Dayat? Kok bau bangkai mana bercampur amis darah lagi? Ih, jorok banget pasti sampahnya," batin Pak Kades kemudian melanjutkan perjalanannya. Sementara itu Pak Dayat, bapaknya Raffi dan Dini itu terus saja berjalan. Ia sudah tak sabar untuk segera sampai ke hutan hendak menguburkan potongan kepala yang sudah membusuk itu. "Aku harus cepat sampai, menyembunyikan jejakku dan menghapus jejakku. Jangan sampai ada barang bukti yang tertinggal. Apalagi berita kehilangan mereka sudah dilaporkan pada polisi. Jangan sampai aku ketahuan dan ketangkap, kasihan Dini masih kecil," gumam Pak Dayat lirih dengan nafas yang kian memburu.
Pria berusia 42 tahun itu terus saja berjalan dan setengah berlari tanpa menoleh ke belakang. Kemudian saat Padayat sampai di tepi hutan, dia pun menguburkan potongan kepala itu ke hutan yang ada di seberang sungai itu. Dengan menggunakan senter tanpa rasa takut sedikit pun, Padayat mulai menggali tanah, lalu menguburkan kepala itu, kemudian menginjak-injak tanah hingga padat dan menutupinya dengan dedaunan rumput. Akhirnya selesai juga aku menguburkannya, ucap Padayat lega. Namun saat ia berbalik dan menyorot senter ke arah depan, Padayat shock, bahkan tangannya bergetar memegang senter itu, sehingga membuat senter yang ada di genggaman tangan Padayat terjatuh. Jantung Padayat seakan berhenti bergedup. Seketika semuanya menjadi hening saat ia melihat orang yang berdiri membelakanginya. Padayat pun berkeringat dingin saat lelaki itu berbalik. Ternyata itu adalah Raffi, anaknya yang belum tidur, dan ternyata Raffi diam-diam membuntuti bapaknya dari belakang, sehingga ia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan bapaknya. Perasaan Raffi pun marah, sedih, kecewa, kesal, bahkan bercampur aduk. Otak Raffi seketika menjadi pusing, namun ia berusaha kuat agar tak pingsan. Raffi, ucap Padayat terbata-bata. Tenggorokannya mendadak kering, tubuhnya pun bergetar hebat. Padayat berusaha payah menelan ludahnya, namun tak bisa. Iya pak, ini aku, saut Raffi dengan suara lantang. Sejak kapan kamu di sini, Raf? Tanya Padayat dengan badan semakin bergetar. Bahkan keringatnya sebesar biji jagung membanjiri pelipisnya, hingga membuat baju yang ia kenakan itu basah seperti terguyur air hujan. Sejak tadi, Pak, ucap Raffi dengan suara pelan, membuat Padayat semakin bergetar hebat. Tungkanya pun lemas, tak kuat lagi menopang tubuhnya. Nafas Padayat semakin memburu ketakutan. Jadi kamu udah melihat semuanya? Tanya Padayat dengan suara terbata-bata dan suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Udah pak, bapak menguburkan potongan kepala Mbak Naina sama Budi Sumi kan? Bapak kan yang membunuh Mbak Naina dan Budi Sumi, termaksud Pak D, Parmin dan Fazli. Bentak Raffi pada bapaknya hingga membuat wajah Padayat pucat pasi. Bahkan lidahnya mendadak jadi keluh. Ia tak mampu lagi berbicara. Padayat hanya diam menunduk di hadapan Raffi, remaja berusia 18 tahun itu. Kenapa bapak tega? Untung aku cepat mengetahuinya pak. Jika enggak, akan banyak korban lagi. Ternyata bapak psikopat pembunuh berdarah dingin. Pendak Raffi mengepal tangannya. Melihat Padayat hanya diam tanpa sepatah kata pun membuat Raffi geram dan emosi. Jawab aku pak, kenapa bapak melakukan itu? Teriak Raffi dengan suara keras. Kemudian nafas Raffi memburu, air matanya luruh. Raffi membentak ke bapaknya dengan suara keras, membuat tubuh Padayat semakin bergetar ketakutan. Deru nafasnya pun semakin tak beraturan. Ia takut jika anaknya melaporkan perbuatannya itu. Padayat belum juga berbicara, ia masih diam 1000 bahasa. Jawab aku pak, jangan diam aja. Bentak Raffi, remaja itu sudah menangis sesegukan. Ia tak menyangka jika bapaknya menjadi seorang pembunuh keji yang tega menghabisi nyawa sesama manusia. Oh iya, aku tahu selama ini yang bapak olah menjadi bakso dan sate itu adalah daging manusia kan pak? Teriak Raffi sambil menunjuk wajah bapaknya. Raffi benar-benar kecewa dengan perbuatan bapaknya. 20 menit kemudian semuanya hening. Yang terdengar hanyalah suara isak tangis Raffi dan suara degup jantung bapaknya yang semakin memompa cepat itu. Hingga tepat 30 menit kemudian, Padayat pun mendongak menatap wajah putranya itu. Maafkan bapak nak, bapak melakukan semua ini demi kamu dan Dini, ucap Padayat dengan suara bergetar. Demi aku dan Dini, apa yang bapak lakukan itu salah. Bapak bisa dipenjara karena telah menganibalkan manusia dan membunuh orang dengan cara keji. Bentak Raffi. Kemudian Raffi menendang pohon pisang di sampingnya itu. Dengar baik-baik nak, bapak melakukan semua ini demi kamu dan Dini. Bapak hanya membunuh orang-orang yang menyakiti hati bapak aja. Mereka udah menuduhmu mencuri dan mereka juga yang memfitnah bapak mencuri gabah hanya karena kita miskin. Kita dihina habis-habisan. Kamu masih ingat Raf, saat itu warga menghakimi kita. Bahkan mereka hampir saja membakar rumah kita jika nggak ada Pak Kades dan Pak RT malam itu.
Pakik Pak Dayat yang degup jantungnya kembali normal itu. Aku tahu Bapak sakit hati, tapi gak seharusnya Bapak seperti itu. Bapak bisa dipenjara, sentak Raffi dengan keras. Raffi, jaga ucapanmu. Jangan membentak Bapak, nak. Aku ini bapakmu. Pakik Pak Dayat dengan berlinang air mata. Hati Pak Dayat sakit saat mendengar anaknya membentaknya. Pasalnya selama ini Raffi tak berani membentak bapaknya. Bapak juga, jaga tingkah Bapak yang seperti itu. Aku gak sudi punya bapak pembunuh sepertimu, Pak. Pakik Raffi tangannya semakin mengepal. Saat air matanya pun semakin deras mengalir. Remaja tampan berusia 18 itu sangat kecewa dan sedih. Raffi, jangan berbicara seperti itu. Bapak melakukan itu demi kebaikan kita agar gak ada lagi yang menghina kita. Apa kamu gak sakit hati dihina dituduh mencuri, ya? Ucap Pak Dayat terisak. Bapak harap kamu tutup mulut. Jangan pernah membocorkan rahasia ini jika kamu sayang sama Bapak. Ucap Pak Dayat dengan tatapan penuh harap. Baik, aku gak akan membongkar perbuatan Bapak. Tapi mulai malam ini tolong izinkan aku dan Dini pergi dari kehidupan Bapak selamanya. Dan jangan cari kami lagi. Ucap Raffi dengan suara parau. Ia benar-benar ingin berniat pergi dari bapaknya. Kamu mau meninggalkan Bapak, Raffi? Tanya Pak Dayat dengan nada yang sesak. Kemudian Pak Dayat menggelengkan kepalanya. Ia tak mau anaknya pergi meninggalkannya. Iya, aku akan pergi meninggalkan Bapak dan membawa Dini. Aku gak sudi Dini tinggal sama psikopat seperti Bapak. Yang ada adikku malah jadi korban. Teriak Raffi dengan nafas yang memburu. Membuat Pak Dayat hanya bisa terisak. Ia tidak ingin anaknya pergi. Izinkan aku pergi membawa Dini malam ini juga, Pak. Aku pamit. Selamat tinggal, Bapak gak punya hati nurani. Pentak Raffi, kemudian ia berlari dari hadapan bapaknya. Ia berlari menembus semak belukar. Raffi, tunggu! Teriak Pak Dayat, namun Raffi tak menghiraukan bapaknya. Ia tetap berlari menembus semak belukar. Apalagi, Pak? Bapak gak usah halangin aku lagi, Pak. Ucap Raffi berhenti berlari dan berbalik menatap bapaknya. Raffi kembali ingin berlari, namun tangannya dicekal oleh bapaknya dengan sangat keras. Raffi, apa kamu ingin menjadi anak durhaka karena ingin meninggalkan Bapak, ah? Teriak Pak Dayat dengan lantang. Kemudian Raffi menepis tangan bapaknya. Jangan sentuh aku, Pak. Aku gak sudi disentuh seorang pembunuh sepertimu. Pentak Raffi sambil menunjuk wajah bapaknya dengan jari telunjuk. Raffi, kurang ajar kamu. Hardik Pak Dayat kemudian. Pak Dayat memukuli wajah anaknya 2 kali, sehingga membuat Raffi tersungkar dan darah segar mengalir dari hidungnya. Ia tersungkar di rerumputan liar. Pak Dayat panik melihat anaknya tersungkar dan keluar darah dari hidung anaknya. Ia menyesal telah membuat anaknya seperti itu. Raffi, maafkan Bapak, nak. Kamu gak apa-apa kan, nak? Bapak minta maaf, nak. Ucap Pak Dayat terisak dan membantu anaknya bangun dari rerumputan itu. Cukup, Pak, jangan sentuh aku. Bentak Raffi menepis tangan bapaknya. Kemudian ia meringis kesakitan memegang wajahnya yang lembab itu. Ia tak memperdulikan bapaknya yang menangis. Ia kembali berlari. Raffi, sialan kamu, Raffi. Dengarkan Bapak sekarang juga, atau kamu akan Bapak bunuh beneran. Teriak Pak Dayat yang masih didengar oleh anaknya itu. Aku gak peduli, Pak. Aku gak mau dengarkan psikopat seperti Bapak. Teriak Raffi sambil terus berlari. Pak Dayat pun kembali emosi. Kemudian ia mengambil goloknya dari rumputan liar. Kemudian ia pun berlari mengejar anaknya dengan golok itu. Raffi, anak durhaka, tunggu. Jangan lari kamu, Raffi. Jika kamu gak mau dengerin Bapak, jangan menyesal jika nyawamu melayang malam ini juga. Teriak Pak Dayat sambil berlari menyusuri jalan setapak itu, sambil mengancungkan goloknya ke udara. Sementara dari kejauhan ternyata ada Pak Kades dan Pak RT yang menyaksikan percakapan Pak Dayat dan anaknya, hingga Pak Kades memerintahkan Pak RT untuk memanggil warga. Sementara di tempat Raffi dan bapaknya bertengkar tadi, warga telah ramai. Kemudian Pak Kades memerintahkan warga menggali apa yang dikuburkan Pak Dayat itu. Semua warga pun shock melihatnya dan seketika warga menutup mulut karena bau busuk dari potongan kepala Naina dan Ibu Sumi itu. Kemudian mereka membersihkan potongan kepala itu.
Betapa syoknya mereka saat mengetahui bahwa itu adalah kepala Naina dan ibunya. Walaupun setengah hancur, namun mereka masih jelas mengenalinya. Astagfirullahaladzim, Pak RT, segera telepon polisi untuk datang ke sini sekarang juga. Kemudian kalian semua bantu aku menjelaskan pada polisi apa yang sudah aku lihat tadi, ucap Pak Kades pada Pak RT. Kemudian Pak RT mengangguk, segera menelpon polisi malam itu juga. Di kediaman Mbah Darmi, ibunya Sumi itu heran melihat warga berbondong-bondong di pukul 8 lewat itu. Mereka semua berlari menuju ke kebun pisang di tepi hutan itu. Mbah Darmi penasaran, lalu ada salah satu warga yang menghampiri Mbah Darmi. Ada apa di sana, Pak? Tanya Mbah Darmi pada warga yang menghampirinya itu. Anu Mbah, maaf aku nggak bisa jelasin sekarang. Lebih baik Mbah lihat sendiri aja, ikut aku Mbah, ucap bapak berpeci hitam itu. Kemudian Mbah Darmi yang penasaran pun menutup pintu rumahnya dan setengah berlari mengejar bapak yang berpeci hitam itu. Sesampainya di sana warga telah banyak berkumpul. Mbah Darmi, panggil Pak Kades melambaikan tangannya. Kemudian Mbah Darmi, ibunya Sumi itu melangkah menuju Pak Kades. Maaf Mbah Darmi, Mbah Darmi yang sabar ya Mbah, ucap Pak Kades. Maksud Pak Kades apa? Tanya Mbah Darmi bingung. Pak Kades tak menjawab. Dia pun menarik tangan Mbah Darmi. Sesampainya di potongan kepala itu, Pak Kades langsung membuka karung yang menutupi kepala itu, membuat Mbah Darmi menjerit histeris. Anakku, cucuku, ini gak mungkin, teriak Mbah Darmi dengan air mata yang mengucur deras dari kedua bola matanya. Tubuh Mbah Darmi langsung luruh ke tanah. Ia syok melihat kepala anak dan cucunya di dalam karung itu yang dikuburkan oleh Pak Dayat itu. Siapa yang tega pada anak dan cucuku sehingga membuatnya seperti ini? Apa yang dilakukan anak cucuku hingga berakhir tragis seperti ini? Ucap Mbah Darmi menangis tergugu. Tubuhnya lemas menatap potongan kepala anak dan cucunya itu. Mbah Darmi, yang sabar ya, pelakunya telah kami dapatkan, ucap Pak Kades dengan suara lirih nyaris tak terdengar. Siapa pelaku biadab itu, Pak? Atas motif apa dia membunuh anak dan cucuku? Teriak Mbah Darmi dengan berlinang air mata. Pak Dayat yang membunuh mereka, Bu. Namun aku gak tahu atas dasar apa dia membunuh Naina dan ibunya, ucap Pak Kades pelan. Mendengar ucapan Pak Kades, tubuh renta Mbah Darmi pun luruh ke tanah. Kemudian ia memegang dadanya. Seketika keringat dinginnya mulai membanjiri pelipisnya. Ia terus menekan dadanya tepat di jantung yang terasa sakit itu, sehingga tubuh renta Mbah Darmi ambruk di rerumputan liar. Kemudian beberapa warga mendekat ke arah Mbah Darmi. Cepat angkat tubuh Mbah Darmi, bawa ke rumah, perintah Pak Kades. Baik Pak, sahut salah satu bapak itu. Kemudian mereka pun mengangkat tubuh Mbah Darmi. Salah satu warga terdiam sejenak saat memegang tubuh Mbah Darmi dingin. Setelah ia memegang denyut nadinya Mbah Darmi, tiba-tiba pemuda itu bergetar dan melepaskan Mbah Darmi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah Darmi udah gak ada, Pak Kades, seru pemuda berbaju hitam itu. Seketika semua orang langsung beristighfar. Ternyata Mbah Darmi terkena serangan jantung. Melihat anak dan cucunya meninggal dalam kondisi tragis, sehingga membuat Mbah Darmi terserang serangan jantung, kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Jasad Mbah Darmi pun dibawa ke rumahnya. Sementara potongan kepala anak dan cucunya juga dibawa ke rumahnya. Sementara itu polisi pun sudah datang di tempat kejadian itu. Setelah polisi datang, mereka pun membawa jasad Mbah Darmi dan potongan kepala Naina dan ibunya untuk dibawa ke kediaman Mbah Darmi. Sementara di kegelapan malam, Pak Dayat masih saja berteriak sembari mengacungkan golok ke udara mengejar Raffi. Raffi, jangan lari kamu, dasar anak durhaka. Bapak akan membunuhmu sekarang juga, pekik Pak Dayat terus mengejar Raffi. Kemudian Raffi pun kewalahan, terlalu jauh berlari pikirnya yang ingin segera sampai ke rumah dan mengemasi semua baju-bajunya dan Dini. Kemudian ia pergi dari situ. Raffi terus berlari ke jalan setapak dan tiba-tiba Pak Dayat melempar Raffi pakai golok sehingga membuat punggung anaknya itu luka.
Teriak Raffi memegang punggungnya kemudian lanjut berlari. Dia tak memperdulikan rasa sakit itu. Itulah akibatnya jika kamu berani membantah Bapak, Raffi. Kamu anak gak tahu diuntung. Bapak melakukan itu semua demi melindungimu agar kalian berdua gak terus-terusan dihina. Teriak Pak Dayat, namun Pak Dayat tertinggal jauh. Sementara Raffi sudah sampai di rumah dan menutup pintu. Raffi cepat-cepat menuju ke kamar adiknya, membangunkan adiknya untuk mengemasi barang-barangnya malam itu juga, karena mereka akan pergi. Dek, bangun dek, ayo bangun kemasi bajumu, kita pergi sekarang, ucap Raffi menggoyangkan tubuh adiknya. Kemudian adiknya terbangun dan menjerit saat melihat punggung abangnya terluka. Bang, kenapa kita pergi dan kenapa punggung abang terluka? Ucap gadis 7 tahun itu bergetar. Kemudian Dini pun memeluk abangnya. Dini pun menangis melihat abangnya. Gak usah banyak tanya dulu, abang gak apa-apa. Yang penting sekarang kumpulkan baju-baju adik, terus kita pergi ya, ucap Raffi dengan tegas. Tapi bapak gimana bang? Bapak di mana emang? Tanya Dini. Udah gak usah nanya bapak, kemasi dulu pakaian kita. Ya, nanti abang jelasin. Ayo cepat, kita gak punya waktu lagi, ucap Raffi membantu Dini mengemasi pakaiannya. Baik bang, saut Dini. Setelah selesai mengemasi pakaiannya, Raffi dan Dini pun keluar kamar. Namun saat mereka keluar, tiba-tiba pintu depan didobrak oleh Pak Dayat dan pintu pun terbuka lebar. Pak Dayat menatap Raffi dan Dini dengan wajah marah padam sambil memegang golok. Apa keinginan bapak? Jangan halangi kami, Pak, ucap Raffi dengan tubuh bergetar. Ia tak berani memandang wajah bapaknya yang merah padam. Anak goblok kamu, Raffi. Masuk ke kamar cepat atau kamu kubunuh, bentak Pak Dayat. Gak mau, Pak. Aku harus pergi malam ini juga, karena aku gak mau tinggal serumah sama psikopat kayak bapak. Gak punya hati, bapak pembunuh, bentak Raffi. Dini pun ketakutan. Dia memeluk abangnya dengan erat. Raffi pun hendak keluar berjalan menuju pintu dapur. Namun dengan sigap Pak Dayat melayangkan golok ke arah Raffi. Awas bang, teriak Dini. Kemudian Raffi berhasil menghindari serangan bapaknya itu. Melihat hal itu Pak Dayat murka. Kemudian ia mengambil balok kayu dan melayangkan tepat mengenai punggung Raffi, membuat remaja berkulit putih bersih itu berteriak kesakitan. Ah! Teriak Raffi saat punggungnya yang terluka itu terkena balok. Abang, cukup pak, jangan sakiti bang Raffi, pekik Dini menutup telinganya dan matanya. Ia tak berani melihat kejadian itu. Pak Dayat pun tak memperdulikan teriakan Dini dan Raffi. Pak Dayat berjalan ke arah Raffi mengambil golok. Kemudian saat ia hendak melayangkan golok itu ke arah Raffi, tiba-tiba terdengar suara riuh warga dari luar. Jangan bergerak, Anda telah kami kepung. Cepat serahkan diri Anda atau saya akan menembakmu, teriak polisi dari luar. Di luar sana sudah banyak warga. Kemudian Pak Dayat pun dengan sigap menarik Raffi dan menempelkan golok di leher Raffi. Kalian diam atau Raffi akan mati, bentak Pak Dayat kepada semua orang yang ada di situ sambil menempelkan golok ke leher Raffi, membuat Raffi ketakutan. Lepaskan dia, jangan sampai kesabaranku hilang, bentak polisi. Lebih baik kalian semua pulang sebelum aku membunuh kalian semua, pekik Pak Dayat seperti orang yang kesetanan. Kemudian menekan golok itu ke leher Raffi hingga membuat leher Raffi perih. Polisi yang geram dengan ucapan Pak Dayat pun langsung mengarahkan pistolnya ke arah kaki Pak Dayat, kemudian menembak kaki Pak Dayat hingga membuat Pak Dayat melepaskan goloknya. Kemudian Raffi berlari menuju ke arah polisi dan warga sambil menggendong Dini. Ah! Teriak Pak Dayat memegang kakinya yang ditembak polisi hingga membuatnya kesakitan. Kemudian Pak Dayat pun berjalan menuju ke arah polisi dengan tertatih-tatih. Saat ia hendak melayangkan golok itu ke arah Pak Polisi, dengan sigap Pak Polisi itu menendang tangan Pak Dayat. Golok Pak Dayat pun terlempar. Kemudian polisi langsung memutarkan tangan Pak Dayat ke belakang dan membrogolnya. Lepaskan aku gak mau dipenjara. Mereka yang salah telah menghina dan menuduhku mencuri, teriak Pak Dayat saat tangannya dibrogol oleh polisi. Polisi pun membawa Dayat ke halaman rumah hingga membuat semua warga semakin ramai. Bahkan warga dari desa sebelah pun datang berbondong-bondong ke rumah Pak Dayat. Sekarang katakan, apa kamu juga yang membunuh Fadli dan Parmin,
Tanya Pak Kades. Iya, aku yang membunuh mereka. Karena aku sakit hati telah dihina dan difitnah. Aku muak melihat warga desa ini yang sok kaya dan sok berkuasa mentang-mentang aku orang miskin. Pakik Pak Dayat. Seketika mendengar itu, Bu Triani istri Juragan Parmin pun menangis histeris mendengarkan pengakuan Pak Dayat. Tidak, kenapa Bapak tega membunuh suamiku? Kenapa Pak Dayat tega, kenapa? Teriak Ibu Triani histeris hingga ia terduduk di tanah halaman rumah Pak Dayat itu. Keadaan pun semakin tegang. Makin banyak warga yang datang ke rumah Pak Dayat. Bu Triani pun langsung memegang kepalanya yang pusing itu. Aku membunuh Parmin karena dia telah menghina aku, hardik Pak Dayat. Seketika itu pun polisi membawa Pak Dayat ke penjara. Dan Pak Dayat dihukum mati di penjara. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Bapakku Psikopat yang ditulis oleh Kak Lita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.